Anies makan di warteg malah bikin pemiliknya tekor. Bisakah disebut pencitraan gagal? Ditulis oleh Widodo SP di steward.com. Tragedi warteg tekor setelah didatangi Anies Baswedan. Apa hikmah yang bisa dipetik? Lagi ramai beredar berita melibatkan sebuah warteg Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur yang bernasib sial usai didatangi oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta pada Kamis 14 Oktober 2021. Jadi ceritanya, Anies dan rombongan ini sedang makan di sana. Lalu beredar kabar yang entah gimana bikin warga sekitar langsung menyerbu warteg itu karena dikira bisa makan gratis. Memang sih, rombongan Anies sempat ninggalin uang 1 juta. Tapi duit itu buat bayar makan Anies dan rombongan, sambil sedikit berbagi lewat kelebihan bayar dengan nominal 1 juta rupiah tadi. Menurut pemilik warung bernama Takuri, seperti dikutip dari laman CNN Indonesia, saat sedang santap siang sekitar pukul 11 tepat itu, buset, jam 11 sudah makan, Anies berbicara soal program yang disebutnya semua warga bisa makan gratis, tak boleh ada yang lapar di Jakarta. Terus, dia membantu usaha warung Tegal, kata Takuri menjelaskan. Nah, mungkin dikira duit 1 juta itu buat neraktir warga sekitar warung. Jadilah mereka menyerbu hingga dagangan ludes dalam waktu 30 menit saja. Ternyata si pemilik warung seperti kena prank, seperti warga Jakarta yang terbuai dengan janji manis Gubernur DKI Jakarta, yang berujung tekornya Takuri karena serbuan makan yang dikira gratis itu. Tekorlah si pemilik warteg dengan kejadian siang itu. Saya coba berhitung misalnya, sekali makan di warteg dengan lauk wajar dan minum teh hangat atau es teh begitu, anggap saja jika di rata-rata 25.000 per orang, berarti duit 1 juta tadi hanya bisa membayar makan 40 orang. Gak disebutkan Anies ke warteg itu dengan mengajak berapa orang, jadi anggap saja 10 orang, maka sisa duit traktiran masih 750-an ribu. Dengan hitungan seperti di atas, berarti ada 30 orang yang sanggup dibiayai makan siangnya hari itu. Terus, kalau pemilik warteg mengaku rugi dan berharap kekurangannya dari biaya makan gratisan tadi ada yang beresin alias ganti kerugian, berarti yang makan siang itu kemungkinan jauh lebih banyak sehingga penjualnya mengaku tekor. Sebentar, saya mau ketawa sinis dulu. Cukup dibayangkan gimana ketawa sinis itu dengan peristiwa aneh tapi nyata. Memang Anies dan rombongan bayar bahkan kayak sengaja dilebihkan. Tapi buat adegan serbuan warga ke warteg biar bisa dapat makan gratisan itu terkesan aneh, janggal, plus membingungkan. Deratan pertanyaan yang bisa diajukan adalah, yang pertama, siapa yang suruh mereka makan gratis? Yang kedua, kalau gratis siapa yang bayar atau digratiskan sama pemiliknya? Yang ketiga, kalau gratis, kenapa pemiliknya mengeluh kalau tekor? Yang keempat, duit 1 juta untuk pencitraan atau bayarin warga yang makan setelah rombongan Gubernur Jakarta selesai makan. Yang kelima, mungkinkah dilakukan pemberesan tekor dari pihak Pemprov DKI Jakarta? Silahkan memperpanjang 5 pertanyaan tadi dengan berbagai kemungkinan yang bisa dimunculkan terkait kehebohan berita soal tekornya pemilik warteg itu. Terus, dari pemberitaan protesnya pemilik warteg dengan kekurangan pembayaran siapa yang tanggung, mungkin dugaan Anies dan rombongan agak meleset. Semula mereka mungkin berpikir, mungkin loh ya, kalau dikasih 1 juta mungkin senang, kalau kurang ya diikhlaskan saja, karena sudah bagus gubernur yang mendapat predikat khusus dari algoritma Google sudi mampir di warteg, makan di sana dan ninggalin uang 1 juta lagi. Kalau akhirnya jadi tekor mungkin dipikir sama rombongan itu, ya itu bukanlah urusan kami. Gini, 1 juta mungkin cukup sih kalau makan di warteg buat 100 orang atau malah 1.000 orang sekalian. Gampang caranya begini, suruh rombongan orang terhormat itu datang lagi, makan besar dan bawa banyak jurnalis. Terus pas mereka makan bareng, yang 1.000-an orang itu suruh lihat foto-foto atau tepuk tangan. Pasti cukup kok. Tapi urusan kenyang ya pikir sendiri. Akhirnya semoga pemilik warteg bisa mendapat kompensasi ya, bisa dari ketua paguyuban warteg, dari artis, atau malah netizen yang bersimpati dengan membuka layanan donasi secara dadakan. Kalau ada yang galang donasi, saya ikutan deh. Gimana menurut Anda? Benarkah juga ada orang berkata bahwa kehadiran Anies Baswedan di warteg itu sebagai musibah, alih-alih membawa berkah? Apakah peristiwa di atas bisa disebut pencitraan yang gagal? Begitulah kura-kura. Lucu parah, Wagub DKI sebut Anies sudah tepati janji kampanye. Ditulis oleh Sardi di steward.com. 4 tahun sudah Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tinggal setahun Anies akan meninggalkan jabatannya. Selalu ada perdebatan soal janji-janji kampanyenya dulu.
Menurut Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, selama 4 tahun menjabat sebagai gubernur, Anies telah menepati janji kampanyenya yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Sebagian besar sudah tercapai, insya Allah 1 tahun terakhir kita akan tuntaskan janji yang ada, kata Riza di Balai Kota Jakarta. Yang dimaksud adalah Anies menghentikan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta yang merupakan janjinya. Semasa kampanye, banyak pihak yang ragu karena proyek tersebut sudah terlanjur berjalan meski ada penolakan. Tapi kenyataannya Anies pernah beberapa kali kalah setelah digugat. Kalau saya tak salah ingat, ada beberapa pengembang, lupa nama pulaunya, yang akhirnya menang sengketa. Jadi bisa dikatakan Anies ini hanya memaksakan sesuatu yang bukan pada porsinya. Ingat kata Ahok, jangan memaksakan diri jadi gubernur sehingga melakukan apapun di luar batas. Terus katanya, Anies kembali menunaikan janji kampanyenya dengan resmi meluncurkan program hunian DP 0 rupiah. Inilah program hunian paling memalukan, sekaligus paling gagal yang pernah ada. Dari awal saja sudah tak beres, terlalu dipaksakan, pengadaan lahan terindikasi korupsi pula. Dan dengan pedenya target pembangunan dipangkas habis, tapi masih mau dianggap sebagai penyelesaian janji. Malu dong ah. Anies membangun Stadion JIS yang kabarnya selesai tahun ini. Anies katanya juga menghadirkan kesejahteraan untuk warga Jakarta melalui 5 jenis kartu kesejahteraan, yaitu Kartu Jakarta Pintar Plus berupa bantuan dana pendidikan, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU berupa dana pendidikan bagi mahasiswa, dan Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ, dan Kartu Lansia Jakarta atau KLJ. Bukankah itu adalah lanjutan atau pengembang dari program gubernur sebelumnya? Cuma dilanjutkan dan dikembangkan lagi. Anies membangun trotoar yang dibuat terintegrasi dengan bus Transjakarta, MRT, serta LRT. Anies juga meluncurkan Jaklingko untuk integrasi antar moda di Jakarta. Pemprov DKI juga menggratiskan pajak bumi dan bangunan bagi guru, pensiun ASN, pensiunan TNI Polri, pahlawan kemerdekaan dan mantan presiden atau wakil presiden. Begitulah. Bagaimana kalau kita tanya soal naturalisasi sungai? Normalisasi sungai tidak dilanjutkan. Entah sekarang sudah dilanjutkan atau belum, bahkan naturalisasi tidak jelas arahnya. Dan mungkin tidak akan terlaksana karena hanya janji manis belaka. Yang kebanyakan kerja itu adalah pemerintah pusat yang membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi untuk mengatasi banjir di Jakarta. Sedangkan Anies, kemanakah naturalisasi sungainya? Bagaimana dengan rumah DP 0 rupiah? Jutaan orang atau ratusan ribu aja deh yang bermimpi punya rumah dan akhirnya kecewa berat sambil meratapi nasib. Bagaimana dengan OKOC? Katanya mau mencetak ratusan ribu pengusaha melalui program ini kan? Memang ini ide Sandiaga, tapi Anies bisa melanjutkan. Tapi kalau mau dikatakan melihat gelagatnya, program ini sudah pingsan di tengah jalan. Bagaimana pula dengan sumur resapan yang katanya buat alirkan air ke tanah bukan ke laut? Katanya dulu sesumbar mau membuat 1 juta sumur resapan, tapi nyatanya sekarang hanya selesai ribuan. Di beberapa media disebut sudah selesai 6.000 sumur. Dari target yang direncanakan sudah dipangkas, yaitu 22.000 sumur. Janji yang tuntas cuma sebagian, tapi ada program besar yang akhirnya tidak bisa ditepati. Satu lagi yang tuntas pastinya program spektakuler, seperti kain waring, instalasi bambu dan batu, serta pembangunan tugu-tugu. Itu beneran tuntas dan diselesaikan dengan baik meski akhirnya dibully. Wagub DKI terlalu membela Anies nih. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan dia cenderung entah sukarela atau dipaksa menjadi tameng Anies dari segala kritikan dan cibiran. Anies yang membuat masalah, Wagub yang klarifikasi mirip jubir khusus Anies. Pernyataan Wagub ini terlalu berlebihan sekali, seolah ingin menunjukkan kepada publik kalau Anies adalah pemimpin yang selalu pegang janjinya. Gimana 1 tahun lagi bisa dituntaskan semuanya? Tak masuk akal. Mungkin bisa selesai dengan memakai tata kata. Bagaimana menurut Anda? Banyak gaya. Novel Bamukmin sebut kalau Densus tidak becus. Serahkan OPM pada mereka. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Gara-gara cuitan Fadlizon yang mendesak Densus 88 dibubarkan, polemik meluas dan jadi bahan perdebatan. Ini belum menghitung berapa banyak kelompok garis keras yang menganggap serius ucapan dari Fadlizon ini. Dia dianggap memberikan angin segar kepada mereka. Nah, cuitan Fadlizon ini menjadi topik debat dalam acara Catatan Demokrasi TV One dengan tema Densus 88 dituding Islamofobia. Adu argumen sempat terjadi antara Novel Bamukmin dengan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Sebentar dulu.
Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya TV One, kenapa bisa undang narasumber seperti Novel Bamukmin?